Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya, nomor 4 dan nomor 5. Untuk pembahasan soal nomor yang lain, silakan dicek di playlist ya Dek ya. Untuk link playlist muncul di bagian akhir dari video kita kali ini. Oke, kita ke soal nomor 4 dulu. Apakah suatu segitiga yang panjang ketiga sisinya berturut-turut 9 cm, lalu 12 cm, dan 18 cm merupakan segitiga siku-siku? Jelaskan. Nah, salah satu ciri dari segitiga siku-siku adalah panjang ketiga sisinya memenuhi teorema Pythagoras. Ya, jadi kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. Misalkan saya punya sebuah segitiga siku-siku ABC, ya, siku-siku di titik B. Nah, kemudian panjang sisi AB itu kan kita misalkan sama dengan A. Lalu panjang sisi siku-siku BC kita misalkan sama dengan B. Panjang sisi miring AC itu kita misalkan sama dengan C. Nah, menurut teorema Pythagoras, nanti akan berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat pasti sama dengan C kuadrat. Nah, ini kalau segitiga ABC adalah sebuah segitiga siku-siku. Oke, jelas ya? Berarti untuk soal nomor 4, langkah yang harus kita lakukan adalah ini masing-masing kita kuadratkan, ya. Jadi kalau kita misalkan ini A, kemudian yang ini B, lalu yang ini C, kita hitung A kuadratnya berapa, B kuadratnya berapa, lalu kita jumlahkan. Kemudian kita bandingkan dengan C kuadrat. Ya kan? Kalau sama, ya berarti memenuhi teorema Pythagoras. Kalau memenuhi teorema Pythagoras, berarti ini adalah segitiga siku-siku. Nah, kalau beda, ya berarti bukan segitiga siku-siku. Ya, jelas ya? Oke, langsung aja. Berarti untuk A sama dengan 9, ya kan? Berarti A kuadrat sama dengan 9 pangkat 2 sama dengan berapa? 81. Lalu untuk B sama dengan 12. Berarti B kuadrat sama dengan 12 pangkat 2, 144 ya. Lalu untuk C ini kan sama dengan 18. Berarti C kuadrat itu sama dengan 18 pangkat 2. Ya Dek ya. Kalau 18 pangkat 2 itu kan sama dengan 324. Nah, coba sekarang kita jumlahkan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini kita jumlah. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat itu kan sama dengan 81 ditambah 144. Ya kan? 81 ditambah 144 itu sama dengan berapa? 225. Nah, artinya A kuadrat ditambah B kuadrat tidak sama dengan C kuadrat. Sebab C kuadratnya di sini 324. Ya. Jadi nanti kalau kita tulis seperti ini. A kuadrat ditambah B kuadrat ini tidak sama dengan C kuadrat. Berarti kalau A kuadrat ditambah B kuadrat tidak sama dengan C kuadrat, artinya tidak memenuhi teorema Pythagoras. Nah, kalau tidak memenuhi teorema Pythagoras, berarti ini bukan merupakan segitiga siku-siku. Ya, ini jawabannya ya. Bukan segitiga siku-siku. Nah, alasannya karena tidak memenuhi teorema Pythagoras. Ya. Oke, jelas ya. Sekarang kita ke soal nomor 5. Jika panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. Nah, ini kalau ini jelas ya, segitiga siku-siku. Ya, Dek ya, berturut-turut adalah X, berarti ini A-nya. Kemudian 15, berarti ini jadi B-nya. Lalu X plus 5, ini jadi C-nya. Tentukan nilai X ya. Jadi pada setiap segitiga siku-siku pasti berlaku teorema Pythagoras ya. Langsung kita tulis ya. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Untuk A-nya sama dengan X, berarti kalau A kuadrat ya sama dengan X kuadrat. Lalu untuk B-nya sama dengan 15, berarti kalau B kuadrat ya sama dengan 15 kuadrat. Ya kan? Untuk C-nya sama dengan X plus 5, berarti kalau C kuadrat ya X plus 5 dikuadratkan. Ya. X kuadrat ditambah 15 kuadrat itu sama dengan berapa? 225. Lalu untuk X plus 5 pangkat 2 ya, itu nanti akan sama dengan X kuadrat ya Dek ya, ditambah 2 kali 5 kali X ya, 10X ditambah 25. Nah, jadi kalau kita punya bentuk aljabar seperti ini. Misalkan saya punya bentuk aljabar X plus Y pangkat 2.
Itu kan rumusnya adalah X kuadrat, ya deh ya, ditambah 2 kali X kali Y. Nah, ini boleh dihafalkan ya. Ditambah Y kuadrat. Maka kalau saya punya X plus 5 pangkat 2, ya deh ya, jadinya X kuadrat ditambah 2 kali X kali Y. Berarti 2 kali 5, 10. Ya kan, 10 kali X ya jadinya 10X. Ditambah 5 kuadrat. Nah, 5 kuadrat sama dengan 25. Sampai sini bisa dipahami ya dek ya. Oke, di kiri sama dengan ada X kuadrat, di kanan sama dengan ada X kuadrat. Nah, berarti ini bisa kita coret, ya kan? Jadi kalau misalkan X kuadrat yang kiri atau yang kanan ya, kita pindah ruas ke kiri, jadinya kan minus, ya kan? Berarti X kuadrat dikurangi X kuadrat sama dengan 0. Ya sudah, langsung dicoret aja, ya. Kemudian 25. Nah, ini kita pindah ruas ke kiri. Kalau pindah ruas jadinya minus. Ya, berarti 225 ditulis dulu dikurangi 25 sama dengan berapa? Sama dengan 10X. 225 dikurangi 25. Itu kan sama dengan 200. Ya kan? 200 sama dengan 10X. Nah, maka X sama dengan 200 dibagi 10. Ya deh ya, nolnya dicoret. Atau ya langsung aja lah ya, 200 dibagi 10 itu kan sama dengan 20. Nah, ini jawabannya. Jadi, X yang memenuhi sama dengan 20. Oke, ini adalah penyelesaian untuk soal nomor 4 dan nomor 5. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Tetap semangat, jika ada kesulitan, ada pertanyaan, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.